Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita berjumpa kembali dalam channelnya Neneng Kurniati belajar tentang ekonomi. Pada perjumpaan kali ini kita akan belajar tentang lembaga jasa keuangan bukan bank atau sering disingkat dengan LKBB. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Oke, langsung saja kita bahas apa itu lembaga jasa keuangan bukan bank. Lembaga jasa keuangan bukan bank atau sering disingkat LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Itu pengertiannya. Kemudian kita lihat fungsi dari lembaga keuangan bukan bank itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai perantara dalam hal pembiayaan atau pemberian kredit. Yang keempat itu mencari tenaga ahli di bidang finansial. Yang kelima yaitu melakukan usaha di bidang keuangan. Itulah beberapa fungsi dari lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank dibagi menjadi yang pertama ada koperasi simpan pinjam, ada pasar modal, ada penggadaian, ada lembaga pembiayaan, kemudian ada perusahaan asuransi, dan ada dana pensiun. Itu ada 6 jenis lembaga keuangan bukan bank. Kita bahas satu persatu ya. Kita lihat yang pertama adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga finansial yang menghimpun dana dari setiap anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota maupun non-anggota yang sedang membutuhkan dana. Sumber pemasukan koperasi berasal dari anggota dan juga pinjaman dari lembaga keuangan lainnya atau yang sering disebut dengan pihak ketiga. Tujuan dibuatnya koperasi simpan pinjam ini untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Sudah ada banyak jenis-jenis koperasi simpan pinjam yang mungkin saja bisa membantu kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Contohnya ada koperasi unit desa atau sering disebut dengan KUD. Kemudian ada koperasi serba usaha atau KSU. Ada juga koperasi pasar dan sebagainya. Namun pastikan koperasi yang Anda pilih di bawah naungan pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar namanya koperasi, tapi kegiatan usahanya tidak mencerminkan koperasi. Oke, inilah koperasi simpan pinjam. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Dengan kata lain, pasar modal itu adalah pasar atau tempat diperjualbelikannya instrumen-instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Pasar modal juga merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan atau institusi pemerintah untuk melakukan kegiatan investasi. Jadi, pasar modal sangat berperan bagi perkembangan perekonomian negara. Jadi, sebagai sarana untuk berinvestasi bagi orang yang kelebihan dana dan sebagai sarana untuk mendapatkan dana bagi orang yang kekurangan dana.
Dengan cara apa orang kekurangan dana? Dengan cara tadi menjual surat-surat berharga. Itulah pasar modal. Selanjutnya kita lihat ada penggadaian. Penggadaian termasuk salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki fungsi sebagai penyaluran kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum gadai sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Pengertian pegadaian itu sendiri adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Sekarang sudah banyak jenis-jenis pegadaian, mau pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah. Produk-produk pegadaian juga sekarang sudah sangat beragam. Itulah penggadaian. Selanjutnya kita lihat lembaga pembiayaan atau orang sering kenalnya leasing. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jadi bisa dalam bentuk uang maupun barang. Selanjutnya kita lihat adalah perusahaan asuransi. Asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga. Jadi asuransi itu sendiri adalah perlindungan diri atau perlindungan nasabah terhadap hal-hal yang tidak terduga. Karena hidup ini serba tidak terduga. Nah, perusahaan asuransi ini diterbitkan atau dalam kegiatan usahanya adalah sebagai alat perlindungan atau proteksi terhadap nasabah yang membutuhkan perlindungan. Itulah asuransi. Selanjutnya kita lihat ada dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian mengembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Itulah dana pensiun. Banyak lembaga-lembaga yang bergerak di dalam dana pensiun. Sekian materi tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk kalian yang membutuhkan materi tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.